Saya Rahel Immanuel Tambunan dari kelas 10 IPS 1, dan di video ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penulisan sejarah dari makalah yang sudah pernah saya buat. Sebelum melakukan penelitian, peneliti tentu saja harus menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan diteliti. Topik yang akan diteliti baiknya memenuhi 5 hal berikut. Yang pertama, unik. Unik artinya, topik ini dapat menarik minat pembaca untuk membaca lebih lanjut tentang penelitian sejarah ini. Yang kedua, bernilai. Bernilai artinya topik ini memiliki arti penting di dalam masyarakat dan akan menambah ilmu pengetahuan masyarakat. Yang ketiga, kesatuan. Artinya unsur-unsur yang digunakan sebagai bahan penelitian memiliki satu kesatuan. Yang keempat, orisinal. Artinya topik yang dipilih ini memiliki upaya atau usaha untuk mengungkapkan hal baru dari peristiwa yang sama. Yang kelima, praktis. Artinya, topik yang dipilih ini berdasarkan kemampuan atau sumber yang dimiliki oleh peneliti. Setelah melakukan pemilihan topik, langkah selanjutnya yaitu membuat latar belakang. Latar belakang ini berisi tentang alasan kita melakukan penelitian sejarah dan juga alasan kita memilih topik tersebut. Bisa saja karena kita juga tertarik dengan topik tersebut dan ingin tahu lebih jauh tentang topik tersebut. Ini merupakan contoh latar belakang yang saya buat di dalam makalah penelitian saya. Setelah membuat latar belakang, hal selanjutnya yaitu membuat rumusan masalah. Rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang akan kita teliti. Misalnya, kita akan meneliti sebuah gedung. Di dalam rumusan masalahnya, bisa saja kita tuliskan misalnya latar belakang dibangunnya gedung tersebut, atau perubahan-perubahan yang terjadi terhadap gedung tersebut, atau bahkan upaya untuk melestarikan gedung tersebut. Ini merupakan contoh rumusan masalah dalam makalah penelitian saya. Setelah membuat rumusan masalah, hal selanjutnya yaitu menulis tujuan penelitian sejarah. Tujuan ini tentu saja merupakan harapan-harapan kita dalam melakukan penelitian ini. Misalnya, untuk mengetahui sejarah awal berdirinya suatu bangunan, untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada bangunan itu, dan tentu saja untuk menambah pengetahuan pembaca. Ini merupakan contoh tujuan penelitian dalam makalah penelitian saya. Setelah itu, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu pembahasan. Di dalam pembahasan, hal pertama yang kita lakukan yaitu heuristik. Heuristik yaitu pengumpulan data atau bukti-bukti sejarah. Pengumpulan data atau bukti sejarah ini dapat dari berbagai sumber. Ada sumber primer, sumber sekunder, berdasarkan bentuknya ada sumber tulisan, lisan, dan benda. Sumber primer ini bisa berupa wawancara langsung, dokumen asli, foto, atau video. Sumber sekunder ini kita bisa mendapatkannya dari internet, buku, ensiklopedia, dan referensi-referensi lainnya. Berdasarkan bentuknya, ada sumber tulisan. Sumber tulisan ini bisa dari dokumen, arsip, dan lain-lain. Kalau sumber lisan ini berasal dari pelaku atau saksi sejarahnya. Bisa dari rekaman pidato, video, dan lain-lain. Kalau sumber benda, ini merupakan peninggalan-peninggalan sejarahnya, contohnya fosil atau bangunan-bangunan. Ini merupakan contoh heuristik yang saya buat dalam makalah penelitian saya. Di dalam penelitian saya tentang Rumah Sakit Umum Dr. Jasamen Saragi, saya menggunakan sumber sekunder, yaitu saya mendapatkan informasi tentang Rumah Sakit Umum Dr. Jasamen Saragi ini dari artikel-artikel yang ada di internet, dari penelitian yang sudah pernah dilakukan, dan saya juga menemukan video seorang sejarawan yang membahas tentang Rumah Sakit Umum Dr. Jasamen Saragi ini. Tahap selanjutnya yaitu verifikasi atau kritik. Di dalam verifikasi atau kritik, kita akan menguji keabsahan dan keaslian data. Misalnya, kita menggunakan data dari suatu artikel. Apakah artikel ini dapat dipercaya atau tidak? Atau misalnya kita menggunakan sumber benda. Kita dapat membahas tentang benda-benda tersebut di dalam verifikasi atau kritik ini. Verifikasi atau kritik juga terbagi atas dua, yaitu kritik internal dan kritik eksternal. Ini merupakan contoh verifikasi atau kritik dalam makalah penelitian saya. Tahap selanjutnya yaitu interpretasi. Di
Di dalam interpretasi, penulis sudah memiliki konstruksi dan sudut pandang sendiri tentang topik yang diteliti. Ini merupakan contoh interpretasi dalam makalah penelitian sejarah saya. Tahap selanjutnya yaitu historiografi. Historiografi merupakan tahap terakhir dalam metode penelitian sejarah. Di dalam historiografi, fakta-fakta yang sudah dikumpulkan, dikritik, diinterpretasi, kemudian ditulis secara logis, sistematis, dan bermakna. Historiografi yang baik itu dapat membandingkan penelitian pada masa lampau, sekarang, dan dapat juga meramalkan masa yang akan datang. Dan ini merupakan contoh historiografi dalam makalah penelitian sejarah saya. Bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Di dalam kesimpulan, kita akan menuliskan inti dari penelitian kita dan gambaran secara umum dari penelitian yang telah kita lakukan. Dan ini merupakan kesimpulan dari makalah penelitian sejarah saya. Kita juga dapat menambahkan foto-foto tentang topik yang kita teliti. Sebagai contoh, dalam penelitian saya menambahkan foto yang saya dapat dari internet. Salah satunya tampak depan Rumah Sakit Umum Dr. Jasamen Saragi. Sekian penjelasan saya tentang langkah-langkah penulisan sejarah. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Terima kasih.